Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 12 November 2024 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ya. Oke, jadi kemarin itu literally wow banget, ini dropnya luar biasa. Jadi kemarin kan pada saat saya live itu saya ada nge-buy di sini kan. Sampai di sini karenanya ini marketnya respect area zona demand, kemudian di sini juga ada bullish engulfing juga. Dan ketika market itu turun di bawah 2667, saya ada cut loss dikit. Dan ketika marketnya itu naik, saya sih untungnya pakai tools yang dimana saya set ketika naik itu hanya sekitar 20 pip. Saya programnya itu langsung ngeset SL-nya dari yang di 2662 ke BEP. Ya, jadi untungnya kemarin ini minusnya nggak begitu besar sih. Jadi kemarin itu pada saat dia break di bawah 2666 itu di sini saya cut loss ya. Saya cut loss di sekitaran 2665 kalau nggak di 266 bentar dimatikan dulu. Kalau nggak salah kemarin pada saat dia drop ini sih, drop di sini di bawah 2665,3. Di sini saya cut loss seperempat atau setengah gitu lupa. Sisanya kan masih di sini SL-nya di 2662. Nah, ketika marketnya ini reverse kemarin dan memang saya sudah set botnya untuk ketika dia sudah naik 20 pip. Di sini kan kalau naiknya kan kemarin itu 48 pip ya. Jadi pada saat dia sudah naik 20 pip minimal, SL-nya langsung saya geser ke BEP. Dan akhirnya kemarin berujung BEP. Untung sih ya, karena ini dropnya wadidaw. Ajib bener ya, luar biasa ini dropnya. Karena kemarin kan market US libur. Market US libur ternyata memberikan dampak epic ya, epic banget. Hari ini kita marketnya normal. Untuk secara news nanti malam kita nggak ada secara USD, santai aja, nggak ada yang besar banget. Tapi sekali lagi ini euforia Trump saya rasa masih berdampak ya untuk hari ini. Untuk kemarin itu euforia Trump masih luar biasa berdampak. Jadi ya saya hapus deh. Jadi kita analisakan ulang karena ini merupakan zona terakhir bagi daily. Apakah akan berubah menjadi bearish atau akan berubah menjadi ataukah ini akan tetap menjadi bullish atau marketnya ini lebih condong untuk break berubah menjadi bearish dari segi daily ya. Ini sih ekstrimnya kemarin sudah, walaupun nggak ada news dan market US libur, itu total kita sudah melihat penurunan XAUUSD sejauh 755 pip. Ekstrim loh ya, padahal nggak ada news sama sekali. Jadi kalau dibilang di hari Kamis itu aja naiknya cuma 672, pada saat news pemilu itu 973. Ini marketnya sudah gimana ya? Market shifting sih. Ya, shifting dalam artian aset gold sekarang kurang diminati, cuman tidak ditinggalkan ya. Tidak ditinggalkan, cuman kurang diminati. Orang-orang sekarang berpindah ke aset yang yang lebih high risk sekali dibandingkan gold ya. Kalian contohnya adalah hari ini nanti akan saya buat update untuk Bitcoin ya, karena Bitcoin sekarang sudah OTW kalau nggak salah 90.000 sih ya. Ini sudah 89, ini sudah menggila, ini semua level-level sudah gila, udah mau 90.000. Nanti ada saya update untuk analisa Bitcoinnya ya. Jadi Bitcoin itu sebagai yang high risk banget, para orang besar itu pindah ke kripto semua, hampir sebagian besar. Kemudian pindah ke aset yang lumayan besar juga, yaitu Dow Jones. Jadi kemarin kalau ada yang nanya Dow Jones dan juga ada yang open Dow Jones itu kemarin sudah gila sih profitnya kalian. Ya, ini literally market Dow Jones gila banget. Jadi bisa dikatakan market itu memilih untuk Dow Jones, kemudian indeks dolar itu sendiri, dan juga Bitcoin untuk saat ini. Dan kalau dilihat dari 10-year yield dan juga 2-year yieldnya, ini sih flat ya. Kalau dari segi Nasdaq ini juga flat, S&P 500 juga sedikit flat, walaupun ujung-ujungnya ini memang marketnya masih naik.
Jadi kalau dibilang gold apakah ditinggalkan, saya rasa belum, cuman ini adalah perpindahan dari yang semulanya marketnya itu dipegang gold ya, para spekulan, para big player lah bahasanya, para big money itu di gold semua. Sekarang mereka mulai ngelepas goldnya, pindah ke aset yang luar biasa gara-gara Trump itu ya. Cuman ini gold saya rasa tidak akan pernah dilupakan, kecuali ya itu sudah saya share di grup Discord sih, terkecualinya ya. Nanti yang di Discord saya kasih info lagi lah ya, lebih detail kata-katanya. Kemarin kan situasinya itu lebih ke Trump sendiri. Jadi kalau nanti ke depannya apakah gold bakal pure ditinggalkan, saya rasa enggak. Karena sekali lagi ya, monthly ini kita tidak pernah melihat bearish ataupun koreksi yang berarti semenjak dari Oktober 2023. Atau enggak semenjak dia break di atas 2100. Dari 2100, dari 1 Maret 2024, market itu tidak pernah retrace. Jadi bayangin, dari Maret sampai ke November, kenaikannya itu sudah sejauh 36% atau sejauh 7.500 pip. Jadi kalau seandainya ini turun, dan misalnya ekstrim turun sampai ke 2400 lah ya, ngambil setengahnya, ya ini wajar masih, karena ini masih turun. Koreksi turun dari segi monthly. Karena sekali lagi monthly itu tidak pernah terjadi koreksi yang wajar. At least kalau dia nggak koreksi sideways lah, contohnya bisa seperti ini. Ya, dia rally, base, koreksi cukup dalam, rally lagi. Ini kan lebih make sense. Dia sempat istirahat lah bahasanya. Jadi kalau dilihat kemarin tuh marketnya semenjak break 2100, ya, break 2100 ya istirahat bentar 1-2 bulan. Kemudian dari Juli sampai sekarang ya, dari Juli sampai Oktober. Nah, hitung sekarang dari Juli sampai Oktober ya. Dari Juli sampai Oktober itu kenaikannya adalah 19%, ya, hampir 20%, dan itu sejauh 20% pas, sejauh 4.657 pip. Jadi kalau seandainya ini turun ya udah, ini hanya sebatas koreksi aja. Ya. Karena sekali lagi monthly itu tidak pernah ada koreksi sama sekali. Itu yang menyebabkan gold itu luar biasa sekali pergerakannya selama 2024. Nah, untuk sekarang ini monthly-nya sudah ngelewatin 2634 selaku level krusial yang saya tolerir, dan lagi satu ada yang paling yang saya tolerir adalah 2600. Kalau sampai dia nge-sweep low di monthly pada hari ini misalnya, ya kemarin kan sudah drop parah, kalau hari ini lanjut turun dan nge-sweep low di 2600 dan ujung-ujungnya monthly di sini menciptakan yang namanya bearish engulfing, fix sih. Kita dari segi monthly sudah kelihatan bakal terjadi koreksi, weekly akan lanjut, berarti dari segi monthly koreksi, weekly koreksi, daily ke bawah itu adalah bearish fall. Ya. Itu cara bacanya. Oke, dan kalau kita lihat dari segi indikator sekarang, secara indikator sih ini stokastik sudah mulai cross, kemudian RSI sudah mulai keluar dari zona overbought. Kemudian kita lihat dari segi weekly. Dari segi weekly di sini secara indikator weekly sudah keluar dari zona overbought, sudah di angka 60-an. Dan secara stokastik juga sudah turun di bawah 70. Sudah turun di bawah 80, terutama yang fast sudah di angka 80. Ini potensialnya kalau yang slow juga sama-sama keluar dari zona overbought, fix ini kita bisa melihat koreksi besar. Ya, koreksi besar, dan sekali lagi target sampai mana? Target selanjutnya kalau 2600 lewat adalah sampai di area demand di sini. Di sekitaran 25, ini weekly masih ya, 2530 sampai ekstrim paling bawah 2470. Yang dimana inilah base rally dari time frame weekly. Ya, kemungkinan bisa sampai sini secara weekly-nya. Karena kalau kalian lihat, kita mengalami kenaikan berhari-hari dan juga berminggu-minggu, tapi ketika turun itu dibabat cuma 2 minggu doang. Ya, cuma perlu 3 hari, 4 hari kita dibabat turun. Jadi ibaratnya memang market tuh akhirnya koreksi, dan untuk skenario buy di harga paling murah itu menurut saya masih berlaku. Kapan ini tidak akan berlaku menurut saya adalah kalau harga itu kembali di bawah 2100.
Ketika harga di bawah 2100 saya rasa itu tidak bisa dilakukan buy. Ya, atau enggak paling ekstrim adalah ketika market itu drop di bawah 2300. Ketika drop di bawah 2300 saya rasa tidak ada skenario untuk buy lagi untuk jangka panjangnya. Ya, jadi sekarang untuk saat ini yang bisa saya kasih adalah skenario terburuk untuk di masa depan adalah di level 2300. Kalau 2300 lewat, entah ini di 2025 atau enggak 2026 mungkin atau enggak gimana ya. Saya rasa kalau ini drop sampai akhir tahun 2300 sih kayaknya rada berat, karena kebiasaannya Desember dan juga Januari itu biasanya marketnya naik. Biasanya loh ya, tapi kan nggak tahu ini apakah bakal ada yang megang gold pada saat holiday season atau enggak, itu nggak tahu deh. Apakah akan sideways? Bisa aja, karena orang mungkin akan lebih pegang ke kripto sebagai risk asetnya. Tapi kalau 2300 lewat, saya rasa kita sudah tidak bisa buy gold lagi. Ya. Dan itu pun saya rasa masih cukup panjang. Ya, itu masih cukup panjang sekali. Nah, untuk dari segi weekly sekarang. Weekly kemarin dia sudah nge-sweep low-nya sendiri di harga 2643. Ya. Jadi kalau minggu ini kita ditutup di bawah weekly low di 7 Oktober 2024. Itu sekali lagi ini adalah low terendah di bulan Oktober di 2600. Saya rasa ini peluangnya adalah market bisa lanjut bearish luar biasa dan welcome di teritori 2500. Ya, ini seperti itu. Kemudian kita lihat dari segi daily. Dari segi daily kalau dilihat secara indikator ini ada peluang market membentuk yang namanya bullish divergence. Ada peluangnya, tapi kalau dilihat kemarin ada peluang membentuk bearish divergence, cuman ini gagal. Ya, ini kemarin kan ceritanya mau dipatahin nih. Kemarin ceritanya mau nge-cross, cuman nggak jadi. Nah, sekarang yang fast itu sudah drop di bawah 20, yang dimana menandakan masuk ke area oversold untuk yang pertama kalinya sejak harga itu ada di angka 2300. Sorry, 2300 dan ya 2300 benar dah 2300-an ya. Yaitu di Mei 2024. Ini pertama kalinya ketika ini kan drop di bawah 20 yaitu di angka 2300-an, dan sekarang ini drop lagi di bawah 20 secara stokastik. Jadi bisa aja ini terjadi bullish divergence, cuman ini adalah tembok terakhir. Kalau ini lewat ya, kalau ini lewat, yang dimana ini adalah high dan termasuk low-nya di sini, ini mepet ya. Kemarin kan harga terendah di Oktober adalah 2601, sedangkan pada saat berita FOMC di hari Rabu tanggal 18 September itu kan tertingginya di 2600 ya, 2600 pas. Jadi ini adalah peluang terakhir kalau semisalnya market mau ngebuat bullish divergence. Kalau enggak, berat. Ini kita bisa drop parah sampai ke 2500 di sini sih. Ini kita bisa masuk ke teritori 2580 sampai 2560 teritori secara daily. Ya. Ini saya rasa kalau ini break, ini teritori selanjutnya adalah dari 2580 sampai 2560. Jadi be careful ya. Ini sekali lagi XAUUSD sekarang range-nya besar sekali. Pergerakan 30 pip, 40 pip itu gampang banget kesamber ya. Jadi kalau kalian nggak kuat dengan range yang besar, sebaiknya kalian stay away dulu. Kalau kalian tidak menemukan range yang cukup kecil untuk bisa entry, sebaiknya jangan. Ya, sekali lagi untuk dari segi RSI, ini sudah drop di bawah 50 tapi belum masuk ke zona oversold. Untungnya sih ya. Untungnya belum pernah masuk ke zona oversold. Jadi masih ada tanda-tanda ada peluang untuk market itu naik, ada. Cuman dari segi stokastiknya ini sudah masuk ke area oversold secara yang fast. Nanti yang slow masuk di 20, under 20, ini sekarang sih 21 ya. Yang fast sudah 12, yang slow 21. Kalau sama-sama masuk di under 20 semua, ini bahaya. Ya, ini bahaya, marketnya bisa literally berubah dari daily-nya adalah koreksi turun. Nah, sekarang berarti kita
apakah kita mau sell ataukah kita mau nge-buy. Secara bentukan candlenya ini bisa dikatakan sebagai area demand ataupun order block ataupun apa ya, OB sih ya, order block buyer atau enggak demand atau enggak support, dan juga sekaligus ini adalah resistance become support valid di daily ya. Ini mepet banget semuanya. Jadi apakah kita bisa counter untuk di harga ini? Bisa, hanya saja ini range-nya gede ya. Jadi kalau kalian lihat ini sekarang 21. Jadi kalau kalian mau taruh SL di bawah itu 200 pip masalahnya. Ya, sekali lagi ini range-nya gede banget 200 pip. Jadi kalau kalian nggak kuat sebaiknya jangan. Ya, jangan banget. Saya khawatir ini adalah marketnya liar lagi pada hari ini. Kemarin aja market US nggak open itu turunnya 700 pip. Apalagi hari ini market US-nya open. Ya. Tapi kalau market US-nya itu open, maka idealnya adalah kita bisa meretest berbagai macam area di sini ya. Yang pertama nanti kita bisa nge-short yaitu di teritori support become resistance di 2643 ya, di 2643 di sini. Kalau terjadi pembalikan nanti bisa nge-sell di sini. Tapi ini masih ngeliat dari segi daily ya. Ini. Kalau ini lewat, kita masih juga bisa naik sampai ke teritori 26. Ntar saya pakai yang paling tinggi dulu ya. Paling tinggi sih sebenarnya ini nggak mungkin sih, 2672 kayaknya terlalu tinggi ya. Saya pribadi lebih ke 2643 sampai 2648 atau enggak kalau nanti ketemu di apa namanya 2650 sebagai angka genap juga boleh kan, mepet lagi dikit. Dan kalau dicari lagi dari 2648 di sini bisa yaitu di 2657 dan ketemunya itu bisa juga di ya 2657 lah ya. Ini sih kurang bagus angkanya, cuman ya it's okay lah. 2657 ya. Jadi banyak banget kita bisa ngambil sell di atas di 2643, 48, 57, 72 atau enggak angka genap 50, 55 gitu kan. Bisa. Untuk sekarang berarti kita better menunggu konfirmasi kalau mau buy. Ini hari ini kita nggak ada candle ekor di bawah kayaknya sih opening hari ini ya, kita nggak ada ekor, jadi cukup berbahaya karena daily tidak ada ekor. Ya, ini dari segi daily. Ingat kalau ini break di bawah 2600 pada hari ini, potensial target adalah sampai 2580 sampai 2560. Ya. Kalau dicari angka psikologinya, ingat ya, psikologinya itu kalau kalian mau cari adalah kelipatan 5 atau kelipatan 50 lah ya. Kalau kalian nggak mau kelipatan 5, kalian bisa pakai kelipatan 10. Kalau nggak mau pakai kelipatan 10, langsung aja pakai kelipatan 25 atau enggak 50. Udah, itu paling gampang. Saya rasa sih gold saat ini merespek area-area tersebut ya. Jadi bisa 5, 10, 25, 50. Jadi silakan kelipatan dari angka-angka tersebut. Jadi kalau 5, 10, 15, 20 itu bisa. Atau enggak dari 10, 20, 30, 40 bisa. Atau enggak dari 25, 50, 100 bisa. Atau enggak 50, 100, 150 kayak gitu bisa juga. Ya, intinya kalau mau kelipatan 5 berarti lebih banyak, kelipatan 10 lebih sedikit, kemudian kelipatan 25 lebih sedikit lagi, kelipatan 50 lebih sedikit lagi. Jadi kalau seandainya ini kelipatan 5 berarti naik sekarang ini aja pas di 24, 26, 25 loh hari ini. Ya, tuh 26, 25. Walaupun angka belakangnya sih beda ya. Ini 26, 25. Kalau dicari lebih tinggi lagi berarti di 26, 30. Jadi di sini ketemunya. Di sini adalah 2634. Ya, nyaris banget di 2635. Ya, 2635. Kalau ini lewat lagi, berarti ketemunya bisa di 2640. Tapi 2640 sih di sini nggak ada apa. Tapi kalau dicari lebih naik lagi di 2645. 2645 ini pas di tengah-tengah antara 48 dan 43. Kalau dicari lebih tinggi lagi, mepet yaitu di 2650. Sebagai kelipatan 50 yang pertama dan kelipatan kedua dari 25. Oke, jadi kalau kalian mau pakai level-level tersebut juga bisa untuk lebih gampangnya. Ya. Itu dari segi daily. Sekarang kita ke H4. Secara H4 kita
eh, coba kita ukur Fibo ya. Ini sudah sampai mana ini? Ya, seharusnya kita bisa tarik Fibo nih dari sini ke sini. Ini marketnya OTW bisa nyampe 2601 ya, yang dimana ini adalah low terakhir di Oktober. Low di Oktober. Jadi ada potensial marketnya itu sampai sana. Nah, dengan demikian kalau kita tarik Fibo-nya dengan kondisi titik nol nggak berubah untuk saat ini. Ya. Untuk saat ini ketika nol tidak berubah, maka seharusnya kita bisa tarik Fibo di sini. Nah, 2634 itu adalah 23,6. Kemudian 38,2 adalah 2648 dan 50% itu ada di 2660 dan 61,8 ada di 2672. Entah ini adalah kebetulan atau enggak, karena tadi pada saat saya tarik garis ini kan saya cuma ngelihat time frame daily, tapi berdasarkan Fibo dengan titik 0 di 2610,5 ini adalah level Fibo-nya. Jadi kalau kalian consider mau nge-sell, yang pertama di 2634 selaku 23,6 terjadi konfirmasi kalian boleh nge-sell. Kalau ini di break, tunggu di 2643, 2645, 2648 selaku 38,2 dan juga ini selaku support become resistance yang ada di daily tadi. Kalau ini lewat lagi sekali, saya rasa sih hari ini bakal susah kalau naik sampai ke 61,8 sih. Saya rasa mentok dia sampai 2655, 2657 atau enggak sampai 2660, kemudian lanjut turun lagi. Kalau seandainya ini marketnya nggak retrace, at least sampai 23,6 ya, sampai 23,6 berarti di 2634 pas. Wah, berat sih ya, berat dalam artinya ini marketnya bakal drop gila-gilaan menyentuh 2600 yang dimana selakunya itu adalah 1618 dari Fibonacci extension ya, di 2601. Oke, seandainya nih ya, seandainya jika marketnya itu memilih untuk melakukan penurunan ekstrim tanpa melihat adanya tanpa melihat adanya penurunan tanpa adanya koreksi yang cukup tinggi, maka kita bisa pakai trend base Fibo yang dimana dari sini ketemu di sini, kenanya di sini, maka 100% ada di 2603. Berarti potensial target adalah sampai di 2603 untuk hari ini jika marketnya itu lanjut turun dan mengendahkan titik 0 di 2610. Dan nextnya kalau 100-nya ini lewat adalah bisa sampai 2537. Ini sih jauh banget, cuman ya siapa tahu kalau ini memang terjadi ya, dimana ini adalah A, B, C, mana C-nya ini adalah di 100%, berarti seharusnya sih bisa sampai sini di 2603. Kalau lewatin 2600 berarti logikanya sampai 2580 sampai 2560 dan nextnya adalah bisa sampai sini area demand weekly-nya ya, ini bisa sampai area demand weekly yang di teritori 25 30 sampai 24 sih. Cuman itu dari segi daily sih di sini demand-nya ya, dari segi daily itu demand-nya. Cuman apakah bakal berlanjut terus sampai ke bawah? Bisa aja ya, bisa aja, jadi hati-hati. Better sih kita nunggu retrace ya untuk nge-sell sekarang. Ingat, daily ini adalah pertahanan terakhir untuk di bullish, apakah bakal masih bertahan atau sudah mulai ngelepas. Kalau lewat 2600 fix sih daily kita sudah berubah menjadi bearish. Tapi tetap ya H4 ke bawah itu bearish, tapi daily inilah penentuannya sekarang. Break di bawah 2600 walaupun dia mantul dari 2580 ini sudah berubah menjadi bearish. Kalau daily masih bisa mantul di teritori ini ya, masih bisa mantul cukup tinggi ya, kita H4 ke bawah masih bisa nge-sell ya. Sekali lagi untuk Fibo yang bisa ditarik adalah dari swingnya di sini H4 sampai di paling bawah di sini. Oke, itu swingnya. Sekarang kalau di H1 kita belum ada tanda-tanda bisa naik ya. Ini sih marketnya pure kayak udah air terjun banget ini, ke bawah ya. Kalau dicari secara H1 idealnya kita ada area supply di sini ya. Di sini ada area supply-nya, tapi itu kan tinggi banget 2657.
Ya siapa tahu sampai sana lebih bagus lagi. Ini sih 400 pip. Rada gila sih sebenarnya kalau naiknya 400 pip pada hari ini. Kalau dicari M30 nggak ada, kosong. M15 kosong, M5 ya, M5 ada ya, di M5 ada, yaitu yang di sini. Sebentar, kalau di sini dia sudah ke transfer, sini sudah ke transfer. Ini wah, M5 sih sudah pada ke transfer semua sih ya. Maksudnya ke transfer itu udah kayak begini ya. Ketika dia membuat engulfing dan menciptakan, jadi contohnya di sini ya, ini saya kasih contoh deh. Ini ketika marketnya ngebuat sideways di sini kan, nah sideways apa adanya candle hijau, kemudian market kan ditutup, aduh, ulang, kecepatan. Yes, kita ulang dulu ya sini. Ketika marketnya ngebuat di sini dan marketnya itu ngebuat bearish engulfing ya kan, drop. Nah ketika marketnya open, market itu naik dulu ya, naik dulu. Jadi kan kita bisa ngeplot area ini ya, ngeplot area ini. Ketika ngeplot area ini, marketnya naik ya, kemudian turun dan tutup di bawah area zona supply. Ini sebenarnya belum terjadi area supply, potensi menjadi area supply. Nah ketika dia naik dan tutup dan kemudian market lanjut drop, ini sudah menjadi area supply dan efek dari area supply-nya sudah lanjut ataupun sudah ke transfer dari sudah naik ya, sudah diambil dari 2637 dan kemudian drop dan begitu seterusnya. Sehingga untuk yang terakhir adalah di sini. Tapi di sini juga sudah pernah diambil ya, di sini kecilnya. Ya. Jadi ketika ini ngebuat supply, diambil dan turun ya. Di sini ada supply baru ya, drop, naik, market ngambil supply, drop lagi. Ketika market ngebuat supply di sini, marketnya naik tipis, kemudian drop jauh sampai bawah, ya sampai bawah. Jadi untuk di M5 sih di sini yang bisa saya kasih adalah di 2634, ya yang tadi yang sesuai berarti dengan 23,6 Fibo-nya. Itu aja. Kalau dilihat time frame kecil M5 apakah sudah cok atau boss, ini M30 sih masih. Sebentar, coba kita pakai line chart. Line chart sih enggak ya. Tapi kalau dari bentukannya, bentar, ini dia drop. Bentar, drop, naik, drop, naik. Oh, M30 nggak ada cok. Ini semua bos-bos biasa, pullback aja, nggak ada inducement. M15 dia turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, sama aja. M5 turun, naik, turun, ini cok di sini. Dari yang oke, ini cok sell berubah jadi sell, turun, 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 turun. Oke, M5 sih sudah cok ya. Coknya di sini soalnya kalau di M5. Mana gambarnya ya? Untuk cok di M5 sih di sini. Ya, karena kan marketnya begini nih. Ya, dari yang semula drop, naik, turun, ya. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Ini low-nya diambil. Kemudian dia break of structure dari sini, naik, turun, naik. Nah, ini dia apa? Inducement terakhirnya kan di sini di 2617. Jadi untuk saat ini sih so far marketnya secara M5 itu sudah cok bullish. Tapi kalau dilihat dari market structure sekarang ini sebentar. Set. Wah, ini sideways sih. Ini sideways. Kalau dicari low dan high-nya, ini high, pullback, naik, pullback, nggak ada lebih rendah berarti turun, kemudian langsung lari, pullback, lari, pullback, lari, pullback, nggak ada inducement di sini, nggak ada inducement. Jadi overall secara M5 ini masih gininya, apa namanya,
bias untuk bullishnya masih dari sini sampai sini. Karena ini teritorinya masih di sini, berarti ada kecenderungan marketnya bisa naik secara M5 loh ya, tapi dari segi time frame yang di atas M5, 15, 31, H4 itu sih udah bearish. Jadi hati-hati. Jadi kalau marketnya nanti ini kalau di M5 sih jelas banget kita punya support area di sini ya. Dan termasuk juga area demand sih di sini. Nih, dari 2618 sampai 2616. Jadi kalau kalian ada ngide mau nge-buy nanti, hati-hati di area ini. Ini adalah area resistance become supportnya. Kalau ada yang mau ngide nge-buy di sini boleh. Jadi kalau ada yang mau ngide di sana silakan, kalau enggak jangan ya. Karena memang sih di sini potensialnya adalah area demand, cuman saya enggak prefer. Kalau di M15 kalian bicara dengan hal FVG, ini bisa saya kategorikan sebagai fair value gap juga. Karena ini bearish, bullish ya. Ada satu candle yang beda sendiri. Itu. Kalau dicari di atas ada FVG-nya enggak? Wah, dengan teori yang saya pegang dengan harus ada satu candle yang berubah warna. Enggak ada. Ada sih di sini. Tapi ini kecil banget. Ya, ini kecil banget dan ini pun sudah diambil. Kalau dicari yang fresh, nggak ada sih. Better cari area supply aja di sini di 2634 baru kita bisa nge-sell nanti ya. Jadi kita better buat nge-sell, jangan dipaksain walaupun ini adalah area demand daily, order block daily, dan memang ini adalah area weekly juga ya, weekly low-nya di sini. Apapun bisa terjadi kalau kalian ingin nge-buy, hati-hati karena structure ini masih bearish banget ya. Secara M5 sih memang dia bullish ya di sini. Di sini tadi ya M5 sih bullish, cuman M15, M30, H1 itu masih luar biasa bearishnya. Jadi better kita nge-sell, tunggu market itu retrace baru kita nge-sell, jangan dipaksain, itu aja. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.